Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai model Poisson gamma. Nah, sekedar informasi, kita saat ini masih ada di chapter 3, di mana model Poisson gamma sedang dibahas. Dalam model Poisson gamma ini, variabel yang terobservasi adalah merupakan variabel counting, variabel discrete yang berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Dan lambda adalah berdistribusi gamma. Nah, lambda ini adalah variabel yang tidak terobservasi, dan setelah ada data, telah kita turunkan bahwa distribusi posterior dari lambda itu adalah gamma juga. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita akan berkenalan dengan distribusi prediktif yang merupakan distribusi yang kita gunakan untuk memprediksi variabel yang terobservasi, yakni n jika ada data ya. Jadi, misalkan data adalah ini. Nah, kita ingin memprediksi ini. Ini adalah yang dikenal dengan distribusi prediktif. Kita masih menggunakan contoh yang sebelumnya kita pakai, yaitu mengenai data hasil penjualan barang di toko online kita. Di sini variabel yang kita catat adalah banyaknya penjualan per harinya yang berdistribusi Poisson. Dari data yang tersedia, di sini ada 5 hari data. Kita ingin mengestimasi rata-rata penjualan produk kita dan juga batas atas dan batas bawah untuk persiapan suplai barang kita di gudang. Nah, hal ini sudah kita lakukan sebelumnya, di mana kita dapatkan bahwa distribusi posteriornya adalah jadi gamma dengan A yang barunya adalah A yang lama ditambah jumlah data, dan B yang barunya adalah B ditambah 5 ya. Di sini N-nya 5. Dan dengan menggunakan informasi tentang distribusi posterior, kita bisa mengestimasi rata-rata jadi rata-rata permintaan barang kita itu bisa kita hitung dengan mencari ekspektasi dari lambda bersyarat X1 sampai X5, dan kemudian batas atas batas bawahnya itu kita hitungnya kemarin menggunakan R. Jadi kita ingin mencari kuantal dari lambda di 0,025 dan juga di 0,975. Nah, di situ kita bisa mendapatkan batas atas dan batas bawah dari average daily demand dari barang kita. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh lagi mengenai model Poisson gamma. Tadi kita sudah mempelajari mengenai distribusi posterior dari si lambda. Nah, sekarang kita akan mempelajari distribusi prediktif atau posterior predictive distributions. Jadi, lambda di sini adalah merepresentasikan rata-rata banyaknya barang yang terjual. Namun, kalau distribusi prediktif itu adalah merepresentasikan banyaknya barang yang terjual di suatu hari secara random. Nah, secara matematik akan saya tuliskan. Jadi di sini X, model kita itu adalah X ya, rata-rata barang yang kita jual per harinya bersyarat lambda adalah berdistribusi Poisson, dan lambdanya itu berdistribusi gamma ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan data. Dalam contoh sebelumnya kita sudah mendapatkan data sebesar 5 hari, tapi di sini saya seperumum aja sebesar n hari, dan kita dapatkan distribusi posterior dari lambda dari data ya. Jadi ini kita sebut data adalah berdistribusi gamma juga ya. Dengan parameternya adalah
A aksen dan B aksen, di mana A aksen dan B aksen itu sudah saya tuliskan di slide sebelumnya. Nah, apa itu distribusi posterior? Nah, jadi kita akan memprediksi suatu hari secara random berdasarkan data nih, data kita. Nah, kira-kira ini distribusinya tuh apa? Nah, ini adalah predictive distribution. Biasanya kita tidak mencari distribusi ini distribusinya apa, tetapi kita langsung aja mencari PDF dari distribusi ini tuh apa, atau min-nya atau variansinya dari distribusi ini tuh apa. Nah, PDF-nya itu bisa dicari melalui persamaan seperti ini. PDF dari Y bersyarat X, ya, bersyarat data sih, adalah Y bersyarat X sama dengan integral, diintegralkannya terhadap semua nilai parameter, berarti lambda di sini, parameter kita adalah lambda, F, Y bersyarat X data dan lambda, dikali distribusi posterior dari si lambda ya, D lambda. Nah, ini adalah PDF dari predictive distribution. Nah, yang bagian sini sebenarnya kita tahu ya, yang ini adalah distribusi Poisson bersyarat lambda. Kemudian yang bagian ini adalah distribusi posterior dari si lambda. Nah, ini kita akan hitung, kita akan integralkan terhadap semua kemungkinan dari lambda. Basically ini adalah law of total probability yang sering saya bahas sebelumnya. Mungkin abis ini ada contoh, mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas. Sebelum masuk ke dalam contoh, saya ingin menurunkan dulu apa itu distribusi prediktif dari Y yang tadi saya simbolkan dengan Y itu apa. Nah, sebenarnya yang saya lakukan tadi itu adalah Fx adalah unconditional PDF dari data kita ya, dari model kita ya. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah kita integralkan terhadap semua nilai parameter. Jadi Fx bersyarat lambda dikali pi lambda. Nah, ini yang kita lakukan tadi ketika belum ada data. Namun ketika kita sudah punya data, yang kita lakukan adalah yang tadi saya tuliskan, Fy bersyarat lambda dengan data-datanya. Ini kita integralkan terhadap semua nilai parameter. Fy bersyarat yang sebelah kiri harusnya udah nggak ada lagi lambda ya. Jadi cuma hanya x1 dan xn doang. Nah, di sini baru ada lambda x1 sampai xn dikali distribusi posterior dari si lambda dikali d lambda. Nah, ini yang saya tulis tadi sebelumnya ya. Mungkin ini saya dekatkan aja. Nah, ini adalah unconditional PDF dari posterior predictive distribution, sementara yang sebelah kiri itu adalah unconditional PDF sebelum ada data ya. Jadi di sini lambda yang di sebelah kiri itu adalah distribusinya adalah gamma A, B, sementara yang di sebelah kanan distribusi dari lambda itu adalah gamma A aksen, B aksen. Nah, sekarang saya akan turunkan yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu tinggal mengikuti saja sih sebenarnya. Nah, ini apa? Ini adalah integral dari, nah apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson itu adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial dikali dengan distribusi dari gamma. Apa itu distribusi dari gamma? Ini adalah lambda pangkat A min 1 dikali E pangkat B dikali lambda dikali B pangkat A dibagi dengan gamma A. Kita integralkan terhadap semua kemungkinan dari lambda, yaitu dari 0 sampai hingga. Nah, ini kita bisa coba hitung ya. Saat ini akan saya coba. Nah, karena ini integralnya terhadap lambda, semua yang nggak ada hubungannya dengan lambda bisa kita keluarkan ya. Yaitu adalah B pangkat A, itu bisa saya keluarkan. Kemudian X faktorial pun saya bisa keluarkan. Kemudian gamma A pun saya bisa keluarkan ya. Nah, kemudian di sini saya punya E pangkat min lambda dan E pangkat min B lambda, itu bisa saya satukan
Kemudian saya punya lambda pangkat X dan lambda pangkat A-1 itu juga bisa saya satukan. Dikali dengan E pangkat min, lambdanya saya taruh luar, yaitu B plus 1. Nah, kalau kita lihat, yang ada di dalam integral ini tuh mirip dengan distribusi lambda, sehingga kita bisa kalikan dengan suatu konstanta agar dia bisa menjadi distribusi lambda ya. Nah, saya akan langsung tulis konstanta apa yang akan saya tuliskan. Silakan Anda coba ikuti. Di sini saya sudah tulis. Jadi saya mengalihkan persamaan yang di atas itu dikalikan dengan ini. Basically ini adalah 1, jadi saya tidak mengubah nilai apa-apa. Nah, kemudian yang bagian ini dan yang bagian ini akan saya taruh di dalam integral ya, dan di sini Anda bisa lihat bahwa ini tuh adalah mirip dengan distribusi dari gamma dengan parameter yang berbeda, yaitu A yang baru itu adalah X plus A, dan yang A yang baru itu adalah X plus A, dan B yang baru itu adalah B plus 1. Dan ini adalah PDF dari distribusi gamma yang diintegralkan dari 0 sampai hingga, dan hasilnya adalah 1. Karena semua nilai PDF kalau kita integralkan terhadap semua kemungkinan nilai parameter itu nilainya adalah 1 ya. Dan yang tersisa itu adalah yang di luar integral ya. Jadi saya akan mendapatkan seperti ini. Yang tersisa adalah yang B pangkat A-nya masih ada. Kemudian B plus 1 pangkat A plus X. Kemudian ada gamma X plus A dibagi gamma A. Kemudian dikali X faktorial. Nah, ini adalah unconditional PDF dari si X. Dan ini bisa kita buktikan bahwa ini tuh adalah berdistribusi negatif binomial ya, dengan parameternya adalah R-nya itu adalah A dan betanya adalah 1 per B. Nah, ini semoga dari sini ke sini, jika Anda ingin mencoba membuktikannya silakan dicoba sendiri, namun saya tidak akan bahas saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 2. Nah, karena kita sudah buktikan bahwa unconditional PDF dari model kita itu adalah berdistribusi negatif binomial, kita bisa terapkan hal yang sama untuk posterior predictive distribution, sehingga kita bisa dapatkan bahwa Y bersyarat X1 sampai Xn adalah pasti negatif binomial juga ya, dengan parameternya adalah A aksen dan betanya adalah 1 per beta aksen ya. Dimana A aksen dan B aksennya mengikuti seperti yang sudah saya catat di slide-slide sebelumnya. Nah, ini semoga cukup